Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah wal akhwat, azanallahu wa yakum ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, kita menyanjungnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Sampai hari ini, sampai detik ini, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita sekarang masuk pelajaran yang ke-110. Ma yutasahalu fihi minal kalami wa huwa kadzibun. Yaitu menganggap sepele dusta walaupun bercanda. Menganggap sepele berdusta walaupun bercanda. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, di antara yang dianggap sepele oleh manusia adalah dusta. Dan dusta hukumnya haram, bahkan termasuk dosa-dosa besar. Orang yang berdusta tujuannya untuk membuat orang tertawa dan dia berbicara, mengatakan sesuatu apa yang dia dengar dan dia senantiasa menyebarkannya, maka cukup dikatakan orang ini apa? Orang ini telah berdusta. Jadi nggak boleh kita berdusta untuk membuat orang tertawa. Tujuannya untuk membuat orang tertawa. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang nanti kita akan bacakan, Nabi doakan kecelakaan sampai 3 kali. Orang yang berdusta untuk membuat orang tertawa. Begitu juga Nabi SAW mencap orang yang selalu senantiasa men-share atau menceritakan, menyebarkan setiap apa yang dia dengar. Setiap apa yang dia dengar langsung diutarakan kepada manusia. Setiap apa yang dia dapatkan informasi ke telinganya, segera dia share, segera dia ceritakan. Nah, ini Nabi SAW katakan, kafa bil mar'i kadziban, cukup orang itu dicap sebagai orang pendusta. Dia mengatakan apa saja yang dia dengar kepada manusia. Oleh karena itu, saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, hendaknya kita menjauhkan perkataan dusta walaupun hanya bercanda. Dan tidak boleh kita juga membohongi anak dengan janji-janji yang terkadang kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Kalau kita tidak mampu untuk melaksanakan, lebih baik jangan janji. Seperti misal perkataan seorang bapak atau seorang ibu, "Nak, ambilin minum, nak. Nanti abi beliin permen." Padahal dia nggak beliin permen tuh. Nah, ini dusta. Terkadang kita sering dapatkan orang tua yang seperti ini. Kita akan bacakan beberapa hadis yang berkaitan tentang menganggap sepele dusta walaupun hanya bercanda, walaupun hanya kepada anak, maka ini tetap tidak diperbolehkan. Hadis yang pertama, hadis Abdullah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Da'atni ummi yauman wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun fi baitina faqalat, ha ta'ala u'tik." Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma aradti an tu'tiyahu?"
ma aradti an tu'tiyahu? Qalat u'tihi tamran. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma innaki law lam tu'tihi syai'an kutibat alaiki kadzbatun. Akhrajahu Abu Daud. Dari Abdullah bin Amir, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, suatu hari ibuku memanggilku, da'atni ummi yauman. Pada waktu itu Abdullah bin Amir masih kecil ya. Pada suatu hari ibuku memanggilku, dan Rasulullah SAW qaidun fi baitina, sedang duduk di rumah kami. Artinya apa? Sedang bertamu ya. Faqalat ha ta'al u'tik. Kata ibunya Abdullah bin Amir, wahai Abdullah, ha ta'al, kemari, aku berikan sesuatu. U'tik. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ma aradti an tu'tiyahu? Apa yang akan Anda berikan kepada anak Anda? Kata ibunya Abdullah bin Amir, u'tihi tamron, saya akan berikan sebutir kurma. Faqala Rasulullah SAW, amma innaka law lam tu'tihi syai'an kutibat alaiki kadzbatun. Jika Anda tidak memberikan sesuatu kepada anak Anda, karena sudah janji tadi memberikan apa? Sesuatu, dan ternyata tidak diberikan kepada anaknya sesuatu tersebut, kutibat alaiki kadzbatun, maka akan ditulis satu dusta pada diri Anda. Akhrajahu Abu Daud. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam As-Sahihah, dalam silsilah hadis sahihah. Perhatikan di sini seorang ibu memanggil anaknya, ha ta'al u'tik, kemari saya kasih sesuatu. Nah, terkadang kita mendapati orang tua seperti ini ya. Nak, sini nak, ambilkan sesuatu, nanti Abi kasih sesuatu juga. Abi beliin ini, Abi beliin itu, atau Umi kasih ini, atau Umi kasih itu. Jika orang tua tidak memberikannya, maka ditulis sebagai apa? Satu kedustaan. Kedustaan. Maka seorang anak juga akan mencap orang tuanya sebagai seorang apa? Pendusta, pembohong. Ah, Abi membohong, ah ayah membohong, ah bapak membohong. Katanya mau dikasih sesuatu, ternyata apa? Tidak dikasih sesuatu. Sama saja ini menjadi pendidikan mengajarkan anak untuk apa? Bohong atau dusta. Nah, ini hukumnya haram, ini hukumnya tidak boleh, kecuali ada uzur ya. Ada uzur, misalnya orang tuanya lupa, diingatkan sama anaknya, ayah katanya mau belikan sesuatu, katanya janji mau beli, oh iya Abi lupa atau ayah lupa, itu uzur. Tapi kalau dia tidak lupa dan dia sengaja untuk melupakannya sehingga tidak memberikan sesuatu yang dia janjikan kepada anaknya, ini sama saja pendidikan yang mengajarkan kepada anaknya untuk apa? Dusta. Sehingga ayahnya, bapaknya, ibunya, uminya dicap sebagai seorang pendusta oleh anaknya sendiri. Nah, ini tidak benar ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, ma aradti an tu'tiyahu, apa yang akan Anda berikan kepada anak Anda? Tadi bilang apa? Ha ta'al u'tik, sini kemari, aku berikan sesuatu sini. Ini pendidikan ya, pelajaran kepada orang tua agar jangan memudah-mudahkan menjanjikan sesuatu kepada anak. Kalau kita nggak mampu untuk menjanjikan sesuatu, memberikan sesuatu kepada anak, lebih baik jangan janji. Khawatirnya anak akan merekam, oh ini orang tuanya cara mengajar begini, dusta, bohong, caranya begini, dan seterusnya. Ini bahaya untuk psikologi anak. Makanya Nabi SAW langsung tanya, ma aradti an tu'tiyahu, apa yang akan Anda berikan kepadanya? Pada Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu ketika itu masih kecil. Kemudian kata ibunya, u'tihi tamron, saya akan berikan dia apa? Satu buah kurma. Nah, ini juga kecerdasan seorang ibu dalam menjanjikan sesuatu kepada anak. Lihat, ibunya Abdullah bin Amir mengatakan, ha ta'al u'tika, ha ta'al u'tik, sini kemari, aku akan berikan sesuatu. Lihat, ibunya Abdullah bin Amir
menjanjikan sesuatu dalam bentuk umum, tidak dalam bentuk apa? Nakiroh, dalam bentuk yang terperinci. Hanya memberikan sesuatu. Sesuatu itu kan banyak, sesuatu kan itu umum. Bisa kurma, bisa air minum, bisa apa saja. Kalau dia menjanjikan, nak, kemari nak, nih, Abi kasih sesuatu. Sesuatunya apa itu? Ya bisa jadi hanya segelas air, atau hanya sekedar kecupan di kening, atau hanya apa saja yang sifatnya umum. Jadi kalau kita misalnya menjanjikan sesuatu kepada anak, nak sini nak, nih Abi kasih sesuatu. Sesuatunya apa itu? Umum, tidak terperinci. Nah, ini lebih aman. Ini lebih aman. Bisa jadi yang di pikiran anak, kasih duit nih. Padahal mah apa? Ya hanya sekedar kecupan. Kan diberikan sesuatu. Sesuatu itu sifatnya apa? Umum. Kalau anak yang mengatakan, katanya mau berikan sesuatu. Iya, ini sesuatunya. Wah, kecupan di kening. Atau apa? Sesuatu yang ringan. Misal nih, Abi kasih apa? Pensil. Ini Abi kasih pulpen. Ini Abi kasih sesuatu yang dia miliki pada saat itu. Sehingga apa? Tidak terkesan dusta, tidak terkesan bohong. Nah, ini sifatnya umum. Ini kecerdasan orang tua ya. Kecerdasan orang tua. Beda kalau misalnya orang tua mengatakan, nak sini, Abi kasih permen. Padahal dia nggak punya permen tuh. Padahal pada saat itu dia tidak memiliki permen. Ini dia harus memberikan permen. Janji. Kalau dia tidak memberikan permen itu, maka dianggap dusta, dianggap bohong. Makanya orang tua harus cerdas ya dalam memilih kata. Makanya Ummu Abdillah bin Amir mengatakan, hata'al u'tika. Mari kemari, saya berikan sesuatu. Makanya Nabi tanya, ma'arati antu'tiyahu. Apa yang akan Anda berikan kepadanya? U'tika tamron. U'tihi tamron. Aku akan berikan kepada Abdullah bin Amir sebuah kurma. Nah, pada saat itu yang dimiliki oleh ummu atau ibunya Abdullah bin Amir kurma. Sehingga tidak terkesan apa? Bohong ataupun dusta. Kalau bohong, kalau dia tidak menunaikan janjinya, maka dianggap sebagai dusta ataupun bohong. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis yang kedua, hadis Bahz bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya. Beliau mengatakan radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wailun lillazi yuhaddisu bil hadithi liyudhika bihil qaum fayakzib. Wailun lahu akhrajahu Abu Daud wa Tirmizi. Wa qala hadisun hasan wa hasanahu al-Albani fi Sahihil Jami. Dari sahabat Bahz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, saya mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun, celaka, lillazi yuhadditsu bil hadis liyudhika bihil qaum. Celaka bagi orang yang berkata, menceritakan dengan sebuah cerita, liyudhika bihil qaum, yang cerita itu dusta untuk membuat orang tertawa. Wailun lahu, celaka dia. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi. Dan Imam Tirmizi mengatakan hadisun hasan, hadisnya hasan, dan juga dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Jami. Di sini Nabi SAW mendoakan kecelakaan kepada siapa? Kepada orang yang bercerita dengan cerita bohong, cerita dusta, cerita fiksi, cerita tidak nyata. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat orang tertawa. Dan ini banyak ya. Ini banyak. Terkadang kita dapatkan cerita-cerita seperti ini di mana? Di WA ada cerita, orang bacanya apa? Tertawa, lucu. Ketika kita tanya, "Mas, ini ceritanya benar apa tidak?" Jawabannya, iya, ini dari grup sebelah, dari tetangga sebelah, dari kamar sebelah. Ini dari copas, copy paste. Ini dari copy paste. Padahal mah cerita itu cerita apa? Cerita fiktif, cerita yang tidak nyata, cerita yang dibuat-buat. Tidak nyata. Tujuannya apa? Untuk membuat orang tertawa. Emang betul lucu.
benar. Tetapi apa? Ceritanya dusta, ceritanya bohong, ceritanya tidak nyata, ceritanya tidak benar. Ini terkena ancaman hadis tadi. Didoakan kecelakaan 3 kali oleh Nabi SAW. Wailun, 1, lillazi yuhaddisu bil hadithi liyudhika bihil qaum fayakzib. Wailun lahu, wailun lahu. 3 kali didoakan kecelakaan oleh Nabi SAW. Kalau dia share ke satu orang, dibaca tuh cerita, dapat tuh 1 dosa dia. Kalau dia share di satu grup jumlahnya 100 orang, 100 orang yang baca, oh dia tanggung tuh dosanya, subhanallah. Belum lagi kalau dia share ke 5 grup, satu grup rata-rata 100 orang misalnya. Apalagi sekarang WhatsApp bisa menampung lebih dari 100 orang, lebih banyak. Satu grup bisa 200, 300 kali 5 grup, subhanallah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Makanya kadang-kadang kalau kita mendapatkan cerita ini, kita langsung tanya ke orangnya. Kita langsung japri atau kita langsung tanya, "Mas, ini kisahnya benar atau tidak?" "Oh iya, afwan, ini ceritanya cuma copy paste." Kita bawakan nih hadis ini. Hadis Bahz bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, "Wailun lillazi yuhadditsu bil hadisi liyudhika bihil qaum fayakzib. Wailun lahu, wailun lahu." Nah, ini hadisnya, bawain. Hafalkan ya. Hafalkan. Kalau kita dapatkan cerita-cerita seperti itu di media sosial dan ceritanya tidak benar, tidak nyata, fiktif, kasih tahu orangnya. Atau kita japri supaya dia tidak merasa malu. Ya, kita japri. Dan kita minta tolong dihapus supaya dosanya tidak ngalir tuh dosanya. Didoakan kecelakaan oleh Nabi SAW sampai 3 kali. Kira-kira potensi dikabulkannya berapa persen? Yang doain Nabi SAW. Bahaya ya, bahaya. Didoakan kecelakaan. Wailun lahu, wailun lahu. Celaka dia, celaka dia. Nauzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Maka kita harus menghindari dari yang namanya dusta, walaupun hanya bercanda. Kita anggap sepele, bercanda supaya tertawa, cengangas, cengingis, ketawa, ketiwi. Yang baca bener. Kan membuat orang tertawa ibadah, Ustaz. Membuat orang tertawa bahagia gitu ya. Ibadah. Iya, ibadah itu nggak boleh dicampur dengan dusta. Kalau kita ingin membuat orang tertawa, caranya dengan cara yang lain banyak. Kasih hadiah kayak kan begitu. Hadiah apa Ustaz? Ya, hadiah kado walaupun hanya stiker. Kasih kado stiker nih, saya kasih kado untuk penghuni grup ini. Nih saya kasih bunga. Orang ketawa juga, hadiahnya cuma stiker doang. Di media sosial. Syukur kalau dia bisa berikan hadiah beneran tuh kepada orang-orang yang dia cintai, yang dia hormati, yang dia hargai, terkhusus orang tua. Membuat bahagia orang tua pahalanya besar. Pahalanya besar. Ini membuat orang bahagia bukan dengan cara berdusta. Bukannya mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa. Nauzubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kemudian hadis yang ketiga, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, "Kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'a." Akhrajahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, "Kafa bil mar'i kadziban." Cukuplah seorang itu dikatakan pendusta. An yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Dia menceritakan seluruh apa yang dia dengar. Di sini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Lihat, di sini Nabi SAW mengatakan, "Kafa bil mar'i kadziban." Cukuplah seorang itu dikatakan pendusta. Kapan? Dia yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Dia cerita setiap apa yang dia dengar. Apa yang dia dengar langsung di-share. Apa yang didengar langsung di-share. Apa yang dia dapat langsung di-share. Tanpa disaring sebelum di-sharing. Kan begitu. Saring dulu tuh. Manfaat atau tidak. Benar atau tidak. Tabayun cerita. Kadang-kadang kita dapati ikhwan, Masya Allah.
Apa yang dia dapatkan informasinya dilaporkan. Ustadz, si fulan begini dan begitu. Subhanallah. Apa urusannya sama kita? Nggak ada urusannya sama kita. Nggak ada hubungannya. Apa yang cerita-cerita? Tujuannya apa? Adu domba lah, gibah lah, macam-macam setan masuk. Makanya Nabi katakan, kafa bil mar'i kadziban. Cukuplah seorang itu dikatakan pendusta. An yuhadditsa bikulli masami'a. Dia menceritakan setiap apa yang dia dengar. Nah, ini orang mulutnya dikatakan bahasa kita ember. Apa aja diomongin, subhanallah. Apa aja diomongin. Maka kita nasihati nih sama orang ini. Antum ngapain cerita-cerita seperti itu kepada anak? Hubungannya apa? Manfaatnya apa? Faidahnya apa? Enggak usah informasi doang. Informasinya tidak diterima gitu. Ini apa namanya, ujung-ujungnya gibah ya, ujung-ujungnya gibah, ujung-ujungnya apa, adu domba. Ustadz, fulan begini dan begitu, si fulan begini, bener gak Ustadz? Loh, saya mana tahu. Kita nggak tahu. Ngapain lapor-lapor ke kita, cerita-cerita? Tujuannya apa? Tujuannya setan masuk untuk mengadu domba, untuk menggibah manusia, saudara kita muslim. Nah, ini lebih baik dihindari. Jadi seorang itu dikatakan pendusta, dicap sebagai pendusta jika dia senantiasa menceritakan, men-share setiap apa yang dia terima informasi dari manusia. Dan dia belum tahu juga ketentuan, kepastian berita tersebut. Apakah berita tersebut sahih, apakah berita tersebut tidak sahih, dia juga nggak tahu tuh. Langsung diceritakan, langsung di-share kepada manusia. Maka kita nasihati kepada orang-orang seperti ini, antum lebih baik pikirkan terlebih dahulu manfaat atau tidak manfaat dari berita yang akan antum sampaikan. Perhatikan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, idza aradta an tatakallama faltufakkir awwalan. Jika Anda hendak mengatakan sesuatu, maka pikirkan terlebih dahulu apakah kalimat yang akan terlontar dari lisan Anda itu perkataan yang baik, membawa manfaat, atau perkataan yang buruk, bahkan bisa membawa mudarat, bisa menghasilkan dosa yang Anda dapatkan, yang akan Anda sesalkan pada hari yang tidak ada lagi manfaat anak dan keturunan, kecuali yang datang dengan hati yang selamat. Jadi tidak boleh setiap kita mendengar sesuatu langsung disampaikan, di-share, nggak boleh. Maka disaring terlebih dahulu sebelum di-sharing. Saring sebelum di-sharing. Kemudian ada bohong yang masih diperbolehkan di dalam agama Islam. Tidak semua bohong dilarang. Ada juga bohong yang diperbolehkan. Yang disebutkan oleh para ulama adalah tauriyah. Tauriyah, bohong tapi nggak bohong. Maksudnya gimana Ustadz? Dia mengatakan sesuatu yang difahami berbeda dengan orang yang mendengar. Dia mengatakan sesuatu dengan perkataan yang difahami berbeda oleh orang yang mendengar. Seperti kisahnya Ummu Sulaim kalau nggak salah ya. Itu ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Setelah menikah dengan Abu Thalhah, kalau tidak salah saya lupa. Ketika Abu Thalhah ingin safar bersama Nabi SAW, anaknya Abu Thalhah yang namanya yang waktu kecil dia memiliki burung kecil. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Nugoir, maaf, ya siapa namanya saya lupa. Ya Nugoir, maaf fa'alan wahai anak kecil, maaf fa'alan Nugoir, apa yang dilakukan burung kecilmu? Kemudian anak kecil itu mengatakan, burung kecilnya mati wahai Rasulullah, burung kecilnya mati. Kemudian Nabi SAW pun tertawa. Ini anaknya Abu Thalhah yang hasil pernikahan dengan Ummu Sulaim. Dan anak kecil ini sakit parah ketika Abu Thalhah ingin safar bersama Nabi SAW. Dan Abu Thalhah ini termasuk sahabat yang suka
safar bersama Nabi. Jadi Nabi SAW safar kemana, Abu Thalha pasti ikut. Nah, ketika Abu Thalha pulang dari safar, Ummu Sulaim ditanya, bagaimana kabar anakku? Kemudian Ummu Sulaim mengatakan apa? Huwa askanu makana. Dia sekarang keadaannya lebih tenang. Yang difahami Ummu Sulaim maksudnya apa? Telah wafat nih anak. Kan orang yang sudah wafat tenang dia dari kehidupan dunia. Yang difahami oleh Abu Thalha apa? Sembuh. Huwa askanu makana. Sekarang dia keadaannya lebih tenang. Setelah Abu Thalha dikasih minum, dikasih makan, mandi, kebutuhan badan dia, kebutuhan materi tubuh dia dari makanan minum sudah terpenuhi, kebutuhan biologisnya juga sudah terpenuhi, baru cerita anakmu telah, wahai Abu Thalha, bagaimana pendapatmu kalau misalnya ada orang nitipkan barang, kemudian dia ingin mengambil kembali barang titipannya, apakah orang yang dititipkan barang tersebut berhak untuk melarangnya? Kata Abu Thalha, tidak berhak, ini bukan barang dia. Begitu juga anakmu, hai Abu Thalha, Allah telah mengambilnya kembali. Sifat manusiawi, Abu Thalha marah kan begitu. Kenapa nggak cerita? Akhirnya ngadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi SAW bertanya, apakah malam itu kalian hubungan badan? Kata Abu Thalha, iya. Kemudian Nabi SAW mendoakan, barakallahu fi lailatikuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi malam kalian. Yang ternyata dengan doanya Nabi SAW tersebut, dari hasil hubungan biologis Abu Thalha dan Ummu Sulaim, lahirlah seorang anak laki-laki, dan anak laki-laki itu memiliki anak lagi sekitar 10 orang, dan semuanya penghafal Quran. Masya Allah, semuanya penghafal Quran. Jadi syahidnya dari tauriyah atau bohong tapi tidak bohong adalah perkataan Ummu Sulaim tadi. Ketika ditanya oleh Abu Thalha, wahai Ummu Sulaim, bagaimana kabar keadaan anakku? Ummu Sulaim mengatakan apa? Huwa askanu makana. Dia sekarang keadaannya lebih tenang. Difahami oleh Ummu Sulaim, meninggal. Difahami oleh Abu Thalha apa? Sembuh. Kan begitu. Ini namanya apa? Tauriyah. Bohong tapi tidak bohong. Bohong tapi nggak bohong, gitu ya. Ini namanya tauriyah. Dan tauriyah dibolehkan di dalam agama Islam. Sebagaimana dahulu pada zaman Imam Ahmad bin Hambal, ketika ada fitnah apa? Khalqul Quran. Al-Quran itu makhluk. Para imam, para ulama, mereka bertauriyah sambil memegang mushaf, karena setiap orang dipaksa untuk apa? Mengatakan Al-Quran itu makhluk. Sambil mengatakan, saya bersaksi ini makhluk. Benar, ini makhluk. Mushaf itu makhluk. Tapi kalau bacaan Al-Quran, bacaannya kalamullah, firman Allah. Nah, para ulama bertauriyah ketika itu. Karena kalau nggak bertauriyah, dibunuh, bahkan disiksa. Ketika Imam Ahmad diminta oleh para sahabatnya, wahai Imam, kita bertauriyah saja. Kata Imam Ahmad, tidak. Kalau saya bertauriyah mengatakan ini makhluk, maka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Al-Quran itu firman Allah akan hilang. Karena Imam Ahmad pengikutnya banyak, jamaahnya banyak. Kalau Imam Ahmad bilang A, ikut A semuanya. Nah, ini bahaya. Ini mudor. Sehingga Imam Ahmad tetap mengatakan Al-Quran makhluk. Al-Quran itu firman Allah, maaf. Al-Quran firman Allah. Sehingga apa? Imam Ahmad pun disiksa. Disiksa. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengganti pemimpinnya waktu itu dengan pemimpin yang cinta dengan ulama, pemimpin yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, cinta dengan ilmu. Akhirnya Imam Ahmad dibebaskan. Makanya Imam Ahmad dijuluki apa? Imam Ahlus Sunnah. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ketika itu sahabat-sahabat Imam Ahmad meminta kepada Imam Ahmad untuk bertauriyah, dan itu hukumnya boleh saja tauriyah. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam ketika melewati sebuah negeri Mesir yang terkenal. Negeri tersebut
memiliki raja yang suka mengambil istri orang. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berjalan bersama istrinya Sarah, Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Sarah, nanti kalau ada yang tanya, kamu ini siapa? Bilang, kamu adalah saudari saya. Maksudnya saudari apa? Saudari seiman. Saudari seiman. Ini namanya tauriyah. Ini hukumnya boleh. Jadi ada beberapa hal yang dibolehkan berdusta, bohong, tapi nggak bohong dalam Islam. Di antaranya apa? Yang pertama, untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Yang kedua, ketika perang, sebagai taktik perang. Yang ketiga adalah bohongnya seorang suami kepada istri. Ini diperbolehkan. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari juga. Dalam riwayat Imam Bukhari Muslim dari Ummu Kulsum bintu Uqbah radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau mendengar Nabi SAW mengatakan, laisal kadzdzabul ladzi yuslihu bainan nas fayunmi khairan ay yablughu khairan aw yaqulu khairan, muttafaqun alaih. Kata Ummu Kulsum bintu Uqbah radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, tidak dikatakan dusta orang yang mendamaikan orang yang berselisih. Dia mengatakan kebaikan, sehingga apa? Timbul perbaikan, kedamaian di antara keduanya. Dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan, walam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaqulun nasu illa fi salasin. Aku tidak pernah mendengar Nabi SAW memberikan rukhsah, keringanan dari dusta kepada manusia kecuali 3. Yang pertama, al-harba, ketika perang, bohong sama musuh untuk sebagai taktik perang. Ini boleh. Yang kedua, al-islah bainan nas, untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Yang ketiga, wa haditsar rajul imra'atahu wa haditsal mar'ati zaujaha. Seorang laki-laki, suami berbohong kepada istrinya, atau istri berbohong kepada suami. Kata para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bohong yang diperbolehkan ini adalah tauriyah. Bukan bohong beneran ya. Mas, dari mana mas? Dari pasar. Padahal mah bukan dari pasar, dari rumah temennya. Masya Allah, bohong tuh sama istrinya. Di pasar beli apa mas? Waduh, bohong lagi gitu. Beli tempe. Buat apa beli tempe? Mikirnya tempe. Apa kayak yang langsung bisa dimakan? Oh iya, beli buah. Beli pepaya. Mana pepayanya? Udah dimakan. Bohong terus tuh. Sekali bohong terus. Ini maksud dalam hadis ini adalah bohong yang tidak bohong. Artinya tauriyah. Mas dari mana mas? Dari pos 1. Pos 1 ini pos 1 nih. Dari pos 2. Masya Allah. Pelabuhan atau apalah yang dia fahami, pos yang lain kan begitu. Yang difahami oleh istrinya, oh pelabuhan. Dari pelabuhan. Tauriyah. Yang dimaksud oleh para ulama Nabi SAW dalam hadis ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adalah tauriyah, bohong tapi tidak bohong. Istrinya masak, gimana mas rasanya? Enak, kayaknya garamnya lagi murah nih di pasar. Artinya apa? Asin gitu. Bohong tapi tidak bohong untuk memuji istri boleh. Gimana rasanya? Oh enak, bener nambah. Padahal mau ditahan sama dia ya. Hambar pisang gitu. Rasanya hambar, tidak ada rasanya. Ini kayaknya kurang garam nih. Tapi dia berusaha untuk menyembunyikan itu. Enak. Ketika sudah masuk perut ya enak. Orang dia lapar kok. Kan begitu. Jadi yang diperbolehkan adalah tauriyah, bohong tapi tidak bohong. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini membawa faidah, membawa manfaat untuk saya pribadi dan semua yang mendengarkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Yang salah murni dari saya pribadi. Kita semua bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.